Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Allah kita adalah Allah yang suci, Allah yang kudus, dan juga Allah yang mulia. Allah yang mengasihi kita dan bekerja di tengah-tengah kita. Sama seperti Nabi Yesaya yang melihat Tuhan duduk di atas tahta yang maha tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci, dan para malaikat berseru seorang kepada seorang, katanya, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Marilah kita bangkit berdiri dan memuji kekudusan Tuhan dengan kita naikkan pujian, "Kudus, kuduslah Tuhan." Ibadah minggu pagi ini kita akan memulai di dalam satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah datangnya di dalam nama Tuhan yang sudah menjadikan dan menciptakan langit dan bumi, dan yang setia memelihara ciptaannya dari awal, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan Allah Roh Kudus. Amin. Gloria Patri.
Mari dengan segala hormat dan juga segala pengagungan kita kepada Tuhan, kita mengaku setiap dosa dan juga pelanggaran kita, baik yang secara sengaja maupun tidak sengaja, yang sudah kita kerjakan hari-hari belakangan ini. Mari kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita menundukkan kepala kita dan kita memohonkan pengampunan yang daripada Tuhan. Kita diam sejenak di hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, Engkau tahu segala isi hati kami. Engkau mengenal kami, bahkan jauh lebih daripada kami mengenal diri kami sendiri. Engkau tahu segala perbuatan kami yang secara terang-terangan kami kerjakan ataupun secara sembunyi-sembunyi, yang secara sadar kami lakukan ataupun yang secara tidak sadar, tidak sengaja kami kerjakan. Tuhan, di sini kami, ampuni kami, sucikan kami. Terima kasih Bapa. Di sini kami anak-anak-Mu memohonkan pengampunan yang daripada Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Allah kami adalah Tuhan yang pengasih dan adil. Allah kami adalah Allah yang penyayang. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, berita anugerah terambil dari Mazmur nomor yang ke-116. Mazmur nomor yang ke-116, ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kita bersyukur kalau kita mempunyai Allah yang mengasihi, Allah yang adil, Allah yang menjadi penyayang kita, Allah yang memelihara setiap umatnya, khususnya setiap kita yang lemah, yang letih, yang lesu, sehingga Tuhan menyelamatkan kita. Itu sebabnya Tuhan adalah Allah yang satu-satunya membuat kita menjadi tenang. Kembalilah tenang, hai jiwa kita, karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Amin. Mari dengan tetap berdiri dan dengan hati yang terangkat kepada Allah kita yang mulia, Allah kita yang suci dan Allah kita yang kudus, kita memuji Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita, yang menyatakan janji kemenangan karena besar setia Tuhan di dalam hidup kita. Yesus, Engkau juru selamatku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan.
Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini berkenaan dengan minggu yang kelima di bulan yang ke-8 bulan Agustus 2021. Saudara, hari ini Sinode GKM mengadakan pertukaran mimbar yang biasa disebut sebagai mimbar sinode. Saudara, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas satu tema, yaitu peranan gereja dalam mewujudkan keadilan sosial. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Saudara, sambil Alkitab kita terbuka, mari kita menundukkan kepala kita sekali lagi dan kita memohonkan tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan boleh memberkati kita, menuntun kita, memimpin kita di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang kepada Tuhan, memohonkan belas kasihan yang daripada Tuhan. Tuhan, kiranya boleh sekali lagi menyertai bahkan memberkati setiap kami. Khususnya kami bersyukur Tuhan memberikan kesempatan kami boleh hadir lagi, datang lagi, masuk di dalam hadirat Tuhan. Di dalam minggu pagi hari ini kami diberikan kesempatan, kami boleh diundang secara khusus, diberikan privilege daripada Tuhan untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan berkati setiap diri kami, khususnya ketika kami boleh memuji, menyembah Tuhan, dan ketika kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan, di sini hati kami dengan segala kerendahan diri, kerendahan hati kami, biarlah Tuhan yang membentuk kami, bentuk pikiran kami, bentuk hati kami, bentuk mulut kami, dan bentuk setiap kelakuan dan juga perilaku kehidupan kami. Di sini kami anak-anak-Mu, Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Injil Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Surah ayat 16, LAI di atasnya memberikan satu judul, yaitu Yesus ditolak di Nazaret. Saudara, ayat-ayat ini atau cerita ini juga paralel dengan Injil-Injil yang lain seperti dalam Matius 13 dan juga Markus 6. Saudara, saya akan membacakan ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-21 dari Lukas pasal yang keempat ini. Dikatakan bahwa Yesus datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Yang kedua, penglihatan bagi orang-orang buta. Yang ketiga, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Yang keempat, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 20, kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kepada pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepada. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Saudara, 12 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 10 Juli 2009. Saudara, 10 Juli 2009 di dalam rangka merayakan 500 tahun 500 tahun kelahiran seorang reformator gereja yang sangat terkenal yang bernama Johannes Calvin. Saudara,
satu aliansi gereja-gereja reform sedunia atau yang biasa disebut sebagai World Alliance of Reformed Churches mengajak setiap anggotanya untuk bertindak nyata dalam kehidupan umat manusia. Saudara, salah satunya adalah dengan mewujudkan keadilan sosial. Saudara, ketika gereja kita yang dinamakan sebagai Gereja Kristen Immanuel, saudara, gereja kita, gereja GKIM secara de jure tidak termasuk di dalam aliansi ini atau tidak termasuk di dalam kelompok atau organisasi ini. Tetapi secara faktanya di dalam tata gereja kita menyebutkan diri kita sebagai gereja reform. Saudara, atas dasar ini, maka di dalam mimbar sinode di bulan Agustus 2021 ini, di dalam rangka hari kemerdekaan atau ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 di minggu yang kemarin, saudara, gereja GKIM mengajak kita semua boleh merenungkan apa yang sudah kita kerjakan sebagai kaum keturunan Calvin di dalam Gereja Kristen Immanuel. Saudara, seruan 12 tahun yang lalu itu merupakan menjadi satu bagian di dalam kehidupan gereja kita sebagai gereja kaum keturunan Calvin, yaitu negara Indonesia yang berasaskan keadilan sosial yang tercantum di dalam Pancasila, sila yang kelima. Saudara, saat membaca sejarah kehidupan Johannes Calvin, saudara, kita akan mendapatkan catatan yang begitu luar biasa dari perjuangan seorang Johannes Calvin di dalam kondisi negara kota Jenewa pada saat itu yang kacau. Saudara, Johannes Calvin bukan hanya menghadapi masalah filosofis dan juga teologis, tetapi juga masalah-masalah praksis atau masalah-masalah kehidupan sosial yang aktual dan juga yang nyata. Saudara, kita tahu hasil perjuangannya bukan hanya sekedar menjadi reformator gereja yang terbesar, tetapi perjuangannya juga mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan umat manusia di dunia. Saudara, ada beberapa buku-buku terbitan salah satu penerbit yang cukup baik di Indonesia. Di sini dengan satu judul Calvin di Ranah Publik, dan juga ada Calvin dan Perdagangan. Dan yang paling menarik adalah Calvin dan Kebudayaan. Saudara, di sini dikatakan bahwa pengaruh Johannes Calvin itu sampai kepada bidang seni, bisnis, ekonomi, sejarah, jurnalisme, hukum, sastra, kedokteran, musik, filsafat, politik, dan juga sains. Saudara, ini merupakan satu karya yang terbesar atau pengaruh yang luar biasa yang disebabkan oleh seorang reformator gereja yang hebat yang bernama Johannes Calvin. Sebagai salah satu bukti yang nyata adalah Johannes Calvin bisa mengubah, pengaruhnya bisa mengubah gereja dan juga negara, bahkan kota Jenewa yang kacau menjadi salah satu tempat yang paling sempurna di dunia. Salah satu pernyataan utama dari Johannes Calvin pada saat memulai perjuangan untuk mewujudkan keadilan sosial, khususnya di kota Jenewa, adalah mengapa realitas hidup masyarakat jauh berbeda dari idealisme sosial Kristen. Padahal di sana gereja atau orang Kristen itu hadir. Saudara, jawaban yang Johannes Calvin temukan adalah bahwa gereja yang seharusnya paling pertama bergerak di garis depan di dalam melawan kekacauan dan juga ketidakadilan, tetapi justru apa yang dilakukan oleh gereja yaitu adalah kekacauan dan juga ketidakadilan itu terdapat di dalam gereja. Saudara, frasa yang dipakai oleh Johannes Calvin untuk menggambarkan kekacauan dan juga ketidakadilan di dalam gereja adalah
hampir tidak ada tatanan yang tersedia. Hampir tidak ada tatanan yang tersedia. Sehingga kesimpulan akhirnya adalah seperti tidak ada pengharapan bagi terwujudnya keadilan sosial yang ideal. Saudara, tetapi apakah Yohanes Calvin itu hanyut di dalam sifat pesimis? Saudara, tentu tidak. Di dalam kondisi yang seperti itu, Yohanes Calvin itu menetapkan satu prioritas utama panggilan hidupnya dengan semboyan yang sangat kita kenal, yaitu Ecclesia Reformata Semper Reformanda, yang artinya gereja yang direformasi itu akan selalu terus-menerus mereformasikan dirinya, yaitu mengadakan reformasi bukan hanya secara spiritual di dalam gereja, tetapi juga secara sosial keluar dari gereja. Terkadang gereja itu tertutup dengan tembok-tembok yang besar dari gereja. Gereja itu tidak mau melihat keluar dari gereja. Gereja itu tidak mau menengok apa yang terjadi di luar gereja. Gereja terkungkung seperti katak di dalam tempurung. Saudara, kepedulian sosial seperti inilah yang sejak awal diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus dan juga para rasulnya. Itu menjadi jiwa dari gereja mula-mula. Seperti yang dicatat oleh Dr. Lukas di dalam kedua bukunya, yaitu Injil Lukas dan juga kitab Kisah Para Rasul. Saudara, sedikit berbeda penekanan dengan catatan penulis-penulis Injil lainnya. Maka di dalam Injil Lukas, Tuhan Yesus itu ditampilkan sebagai satu sosok pribadi yang begitu peduli, yang care dengan keadaan sosial orang-orang sekitarnya, dan juga orang-orang yang ada di dalam lingkaran kehidupannya. Saudara, mari kita melihat beberapa contoh yang dinyatakan oleh Dr. Lukas di dalam Injilnya. Sebagai satu contoh yang pertama adalah yang paling tepat dan juga paling dramatis adalah kisah tentang Zakheus. Saudara, Zakheus dikisahkan adalah seorang pemungut cukai, lalu kemudian dia bertemu dengan Tuhan Yesus atau Tuhan Yesus menemukan dia. Lalu kemudian dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu mau menumpang di rumahnya. Saudara, Zakheus di dalam catatan Injil Lukas adalah seorang yang disisihkan dan juga diabaikan oleh orang-orang sekitarnya. Kenapa? Karena wajar saja pekerjaannya adalah pemungut cukai. Pemungut cukai yang mencekik ekonomi orang-orang sebangsanya dan juga menjadi pengkhianat bagi penjajah Romawi dan kemakmuran bagi diri sendiri. Saudara, ditambah lagi sekian banyak hal-hal yang mungkin dianggap negatif bagi seorang pekerja yang namanya pemungut cukai. Saudara, tetapi Tuhan Yesus begitu peduli dengan seorang yang namanya Zakheus ini. Dia tersisihkan, dia terabaikan oleh orang-orang sekitarnya, tetapi Tuhan Yesus memalingkan perhatiannya kepada Zakheus. Saudara, dikatakan bahwa setelah perjumpaannya dengan Tuhan Yesus pada saat itu, dikatakan bahwa Zakheus berkata atau melontarkan satu kata-kata yang luar biasa. Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang-orang miskin. Lalu kemudian, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan ku kembalikan 4 kali lipat. Saudara, ini satu pernyataan yang begitu menakjubkan. Karena Zakheus begitu dipengaruhi oleh keteladanan Tuhan Yesus, sehingga dia bisa mengeluarkan kalimat-kalimat yang begitu dahsyat. Dan pasti dia mengerjakan hal-hal yang dia katakan. Saudara, contoh kepedulian yang lain adalah kisah tentang Tuhan Yesus yang membangkitkan seorang anak muda di kota yang bernama kota Nain. Dicatat di dalam Lukas 7 ayat yang ke-11 sampai 17. Yaitu bahwa Tuhan Yesus itu begitu peduli dengan seorang janda yang anak laki-lakinya satu-satunya itu meninggal.
anak laki-laki satu-satunya yang menjadi tulang punggung bagi kehidupan si janda. Saudara, dan di bagian-bagian yang lain juga Tuhan Yesus dicatat di dalam Injil Lukas, di dalam berbagai kesempatan itu memerintahkan memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Dan juga dia menegur orang-orang Farisi dan juga ahli-ahli Taurat atas kemunafikan mereka. Dan mengingatkan mereka untuk memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada murid-muridnya supaya tidak perlu khawatir menjalankan hidup, tetapi mengingatkan mereka untuk memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Lalu kemudian dia mengajar seorang pemimpin muda yang mencari keselamatan, tetapi terikat oleh kekayaannya, dengan mengingatkan untuk memberikan sedekah kepada orang-orang miskin. Saudara, dua contoh perumpamaan yang paling agung yang Tuhan Yesus nyatakan adalah tentang kepedulian sosial ini, yaitu tentang perumpamaan orang Samaria yang baik hati, dan juga tentang perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dan itu dua-duanya dicatat oleh Dr. Lukas dalam Injil Lukas 10 dan juga di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Saudara, kita tidak akan membahas dua perumpamaan ini, yaitu orang Samaria yang baik hati dan juga orang kaya dan Lazarus yang miskin. Tetapi inti dari pengajaran dari kedua perumpamaan ini adalah bahwa kabar baik atau Injil yang menjadi misi dari Tuhan Yesus itu bukan hanya kata-kata semata, tetapi juga itu merupakan satu karya yang nyata. Saudara, seperti yang dinyatakan oleh saudara kandung Tuhan Yesus atau adik kandung dari Tuhan Yesus yang bernama Yakobus, yang mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah sia-sia. Iman yang sejati harus dan pasti terwujud di dalam karya yang nyata. Saudara, satu contoh yang terakhir tentang kepedulian dari Tuhan Yesus, kepedulian sosial dari Tuhan Yesus adalah di dalam nas yang kita baca di dalam Injil Lukas 4 ayatnya yang ke-18 dan ayat yang ke-19. Dinyatakan bahwa Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Dia mengurapi aku. Saudara, ini merujuk kepada satu peristiwa turunnya Roh Kudus dalam rupa burung merpati saat pembaptisan Tuhan Yesus. Saudara, pengurapan ini merupakan satu bukti utama atas statusnya sebagai Mesias yang diutus oleh Allah. Saudara, Injil Lukas 4 ayat yang ke-18 sampai 19 ini merupakan satu kutipan dari kitab Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua, tetapi juga dikombinasikan dengan Yesaya pasal yang ke-58 ayat yang ke-6. Saudara, melalui kutipan ini itu dikatakan bahwa di dalamnya itu ada kata aku sebanyak 3 kali. Saudara, Injil Lukas itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh merupakan penggenapan dari nubuat perjanjian lama terhadap Sang Mesias yang akan datang, dan yang sudah sekian lama itu dinanti-nantikan. Saudara, Dia datang bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi juga untuk seluruh umat manusia. Itu dinyatakan di dalam Injil Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-21. Saudara, penting bagi kita untuk memahami bagaimana Dr. Lukas menggunakan teks kitab Yesaya ini, yang kutipannya itu adalah untuk menolong kita untuk melihat dimensi sosial yang ingin ditekankan oleh Injil Lukas ini. Saudara, teks kitab Yesaya itu digunakan dengan beberapa modifikasi yang memungkinkan penegasan terhadap kepedulian sosial. Saudara, di dalam konteks aslinya Yesaya pasal yang ke-61 ayat yang pertama sampai ayat yang kedua ini adalah satu bagian dari
berita tentang pemulihan Israel. Saudara, tetapi ini sengaja tidak menggunakan satu frasa pada hari pembalasan Allah dalam kurung terhadap musuh-musuh Israel. Saudara, mungkin di dalam Yesaya ayat yang kedua, Yesaya 61 ini adalah dia ingin mengurangi nuansa politis dari Yesaya pasal yang ke-61 demi mempertegas satu aspek spiritualnya. Saudara, kutipan ini juga dikombinasikan dengan pernyataan membebaskan orang-orang yang tertindas yang diambil dari Yesaya 58 ayat yang ke-6. Saudara, dengan tambahan kutipan Yesaya 58 ini, pemulihan di dalam Lukas pasal yang keempat itu bukan saja berdimensi spiritual, tetapi juga secara luas atau holistik dan juga memiliki dimensi sosial. Saudara, Yesaya 58 ini berasal dari konteks di mana orang Israel atau umat Israel ditegur secara keras karena mereka itu mengabaikan keadilan sosial. Pada saat mereka melakukan kegiatan-kegiatan spiritual, kegiatan-kegiatan agama, seperti halnya di dalam hal berpuasa. Saudara, berpuasa yang diinginkan oleh Allah itu bukan semata bersifat ritual saja, tetapi berpuasa di dalam bentuk upaya membebaskan mereka yang tertindas untuk menolong mereka yang berkekurangan. Saudara, setelah pengurapan dan juga pembaptisan tersebut, Tuhan Yesus itu memulai pelayanannya. Pasalnya yang keempat, memulai pelayanannya sebagai satu pribadi yang peduli di dalam keadaan sosial orang-orang sekitarnya. Saudara, seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya 700 tahun sebelum Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah dunia. Saudara, itu sebabnya ketika Yohanes Pembaptis yang terguncang imannya pada saat dia di dalam penjara atau dia dijebloskan di dalam penjara, dia mempertanyakan keabsahan status kemesiasan Yesus Kristus. Tetapi Tuhan Yesus itu cukup memberikan satu jawaban yang sederhana dengan mengulang panggilan awalnya yang dinyatakan, diejawantahkan, diwujudkan di dalam pelayanan yang telah dilakukannya. Saudara, dikatakan bahwa Tuhan Yesus meresponi murid-murid itu Yohanes Pembaptis yang datang kepadanya dengan mengatakan begini, katakanlah kepada Yohanes Pembaptis, apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Saudara, pada saat kita membaca buku yang kedua dari catatan Dr. Lukas, yaitu kitab Kisah Para Rasul, saudara, kita juga menemukan nada dasar yang sama di dalam pelayanan para rasul dan juga gereja atau orang Kristen mula-mula. Saudara, yaitu orang Kristen dan juga gereja mula-mula itu mempunyai hati akan kepedulian sosial seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul itu Dr. Lukas memulai catatannya dengan mengatakan bahwa para rasul dan orang-orang Kristen memulai pelayanannya itu setelah mereka itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, frasa dipenuhi oleh Roh Kudus ini merupakan satu penekanan yang menarik. Karena kalau kita bandingkan dengan nats utama yang tadi kita sudah baca, Lukas 4 ayat 18 sampai 19, maka Dr. Lukas ingin menunjukkan ada seperti satu rangkaian karya Roh Kudus yang sama, baik di dalam diri Tuhan Yesus maupun di dalam diri murid-muridnya atau gereja Tuhan. Itu sebabnya kemudian kita akan melihat dimensi sosial yang sangat kental di dalam pelayanan Tuhan Yesus dan juga di dalam pelayanan para murid-murid ketika dicatat di dalam kitab Kisah Para Rasul.
Saudara, Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 45. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37 mencatat satu komunitas gereja orang Kristen mula-mula itu menggunakan harta milik mereka untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Saudara, itu yang mereka lakukan dan juga itu yang mereka beritakan. Saudara, Injil sebagai satu kabar baik. Kabar baik yang utuh. Itu bukan hanya bersifat dimensi spiritual saja, tetapi juga berdimensi sosial. Saudara, konsep Injil sebagai kabar baik yang utuh, berdimensi spiritual dan juga berdimensi sosial, itu juga secara khusus ditegaskan di dalam kitab Galatia pasalnya yang kedua ayat yang ke-10, seperti yang Rasul Paulus dan juga Barnabas ketika pada waktu itu mereka bertemu dengan 3 rasul utama di kota Yerusalem atau dari kota Yerusalem, yaitu Rasul Yakobus, Rasul Petrus dan juga Rasul Yohanes. Maka ketiga rasul ini hanya meminta satu hal, yaitu supaya Rasul Paulus dan juga Barnabas memberi perhatian kepada orang-orang miskin dan juga yang berkekurangan. Saudara, di dalam Galatia 2 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa memang itu yang dikerjakan oleh Rasul Paulus, atau di dalam terjemahan lain Rasul Paulus mengatakan bahwa memang itu selama ini sungguh-sungguh saya lakukan. Saudara, itu yang dilakukan secara benar, secara sungguh-sungguh oleh Rasul Paulus. Dan yang menarik adalah kita tahu sama-sama Barnabas pun sudah melakukan hal tersebut lebih awal, bukan? Beberapa waktu yang kemarin kita sudah membahas tentang Barnabas. Tidak diragukan lagi di awal-awal ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus. Kitab Kisah Para Rasul 4 menyatakan bahwa Barnabas menjual ladang miliknya dan meletakkan hasil penjualan itu di depan kaki rasul-rasul. Dan juga Kisah Para Rasul 11 ayat yang ke-24 dikatakan bahwa Barnabas adalah seorang yang dipenuhi Roh Kudus dan juga dia mempunyai kebaikan hati, murah hati. Saudara, dipenuhi Roh Kudus, peduli terhadap sosial. Dipenuhi Roh Kudus, peduli terhadap keadaan sosial. Dan itu berkesinambungan satu dengan yang lain. Saudara, demikian halnya juga kita sebagai gereja-gereja melalui perjalanan yang begitu panjang. Gereja yang mula-mula dan juga gereja di abad-abad selanjutnya. Saudara, gereja di abad-abad selanjutnya dikatakan bahwa gereja itu sangat peduli dengan keadaan sekitar. Orang-orang Kristen secara konsisten tetap mewujudkan kesejatian iman dan juga hidup yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan juga di dalam kehidupan sehari demi sehari, kehidupan sosial anak-anak Tuhan, juga melalui kepedulian terhadap keadaan sosial orang-orang sekitar gereja. Saudara, pada abad yang kelima, abad yang keenam, saudara, orang-orang Kristen mempunyai pengaruh yang begitu luar biasa. Saudara, orang-orang Kristen di abad yang kelima, abad yang keenam, itu mempunyai pengaruh yang memungkinkan adanya perlindungan hukum bagi anak-anak pada zaman Kekaisaran Rom pada waktu itu. Saudara, yang sebelumnya orang-orang atau Kekaisaran Romawi itu tidak memperdulikan hukum bagi anak-anak. Tetapi orang-orang Kristen mempengaruhi Kekaisaran Romawi dengan mengangkat perlindungan hukum bagi anak-anak pada zaman itu. Lalu kemudian orang-orang Kristen di abad-abad selanjutnya itu menjadi barisan terdepan yang membantu para janda dan juga anak-anak yatim, membangun rumah-rumah sakit,
menyediakan bantuan bagi korban-korban bencana, mendirikan balai-balai pengobatan, dan juga memberikan bantuan bagi orang-orang miskin. Saudara, peranan gereja dalam mewujudkan keadilan sosial itu memang mengalami pasang surut. Salah satu titik pasang yang begitu tinggi adalah melalui gerakan reformasi gereja. Saudara, melalui gerakan reformasi gereja ini bukan hanya berbicara tentang pengajaran dan juga doktrin atau gospel, Injil keselamatan, tetapi juga grace and glory, anugerah dan juga kemuliaan bagi Allah. Tetapi juga good atau perbuatan baik yang nyata, menolong sesama yang membutuhkan. Seorang tokoh reformasi Swiss yang bernama Ulrich Zwingli di abad yang ke-15 itu mempunyai satu konsep teologi yang diwarnai dengan teologi reform yang kita warisi pada saat ini. Saudara, menjalankan mandat budaya, mendirikan sekolah-sekolah teologi bagi para rohaniwan, serta menghubungkan sunat dengan baptisan anak. Dan Zwingli juga menjadi reformator yang mendesak Dewan Kota Zurich untuk mengubah beberapa biara menjadi tempat panti asuhan. Saudara, Johannes Calvin sendiri juga memprakarsai satu lembaga yang khusus bergerak dalam bidang menolong sesama yang membutuhkan, khususnya orang-orang miskin yang menderita, anak-anak yatim piatu, para lanjut usia, orang-orang yang tersisihkan, dan juga para wanita tuna susila. Saudara, pertolongan bagi sesama yang dilakukan oleh Johannes Calvin itu diikuti juga oleh para tokoh-tokoh yang berikutnya atau yang lainnya yang berjuang bersama dengan Johannes Calvin. Saudara, mereka berjuang begitu rajin bekerja dan juga membantu para pengungsi, orang-orang miskin, dan juga yatim piatu, dan juga mereka yang menderita. Sehingga itu menjadi satu tiang kesejahteraan masyarakat kota Jenewa. Sehingga negara atau kota tersebut itu menjadi kota yang paling sempurna di dunia, seperti layaknya surga. Saudara, Johannes Calvin itu memberikan satu statement yang berbeda dari para teolog-teolog lainnya. Saudara, kalau ketika dikatakan bahwa ciri kesejatian, aktivitas utama gereja yang biasa disebut sebagai pemberitaan firman dan juga pelaksanaan sakramen, melaksanakan disiplin gereja. Tetapi ada yang ketiga yang dikatakan oleh Johannes Calvin, yaitu adalah penyaluran bantuan kasih. Saudara, Johannes Calvin begitu peduli dengan yang namanya bantuan sosial kepada orang-orang di sekitar gereja. Dan dia begitu mempengaruhi gereja-gereja reform, termasuk juga gereja GKM. Saudara, ada banyak catatan sejarah lainnya yang dilakukan oleh orang-orang Kristen lainnya di zaman modern ini. Saudara, sebut saja George Whitefield yang hidup di abad 18. Dia mempersembahkan sebagian besar uangnya untuk membangun panti asuhan di masa kolonial Georgia. Seorang bernama Wilberforce yang bertahan puluhan tahun di parlemen Inggris, dan dia tetap teguh menyatakan penghapusan terhadap perbudakan. Seorang bernama William Carey, misionaris Inggris yang pergi ke India, yang menghapus ritual di India selama berabad-abad, yaitu pada saat seorang suami yang meninggal, dikatakan bahwa istrinya itu juga harus dibakar hidup-hidup. Tetapi William Carey itu berusaha untuk menghapuskan tradisi ritual seperti itu. Saudara, seorang suami yang meninggal di India, istrinya harus juga dibakar secara hidup-hidup. William Carey tidak mau hal tersebut dilanjutkan. Saudara, seorang George Mueller
yang hidup di awal abad 19, yang melayani sekitar 2.000 anak yatim piatu di Bristol, Inggris. Seorang Charles Haddon Spurgeon yang membangun lebih daripada 17 rumah bagi para janda yang berusia lanjut dan juga sebuah panti asuhan bagi ratusan anak-anak dari berbagai macam etnis, serta 66 lembaga pelayanan di daerah-daerah miskin di kota London. Saudara, lalu orang-orang Kristen itu menyediakan tempat tinggal dan juga pendidikan bagi anak-anak yatim piatu dan juga para wanita hamil di luar nikah. Dan juga ada banyak hal yang dikerjakan oleh orang Kristen pada waktu itu. Saudara, yang pasti itu adalah kekristenan menjadi satu komunitas yang penuh peduli, care, kepedulian bagi sesama. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Saudara, sama seperti namanya kita adalah Kristen. Gereja Kristen. Kristen adalah peniru-peniru Kristus. Peniru-peniru Kristus. Seperti yang disimpulkan oleh Yohanes Calvin. Tidak ada hal lain yang di dalamnya seorang Kristen mencerminkan atau menirukan Tuhan Yesus lebih nyata. Selain daripada berbuat baik terhadap sesama. Saudara, perbuatan baik terhadap sesama itu begitu luas. Beberapa contoh konkret yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal yang ke-25. Memberi makan kepada orang yang lapar, memberi minum kepada orang yang haus, dan juga memberikan pakaian kepada orang yang telanjang. Memberi tumpangan kepada orang-orang asing, mengunjungi orang-orang yang sakit, dan juga orang-orang tahanan. Saudara, menguburkan orang-orang yang sudah mati itu sebagai satu tambahan perbuatan baik terhadap sesama di abad-abad pertengahan. Saudara, seperti lukisan yang berikut ini. Master of Alkmaar. Saudara, Tuhan Yesus itu hadir dalam setiap perbuatan baik orang Kristen. Dia hadir di abad-abad yang awal. Dia hadir juga di abad-abad sekarang. Khususnya saat ini dan di sini. Saudara, apakah Tuhan Yesus juga hadir dan melihat hal yang sama di dalam diri saudara dan saya? Ketika kita secara konsisten tetap mewujudkan kesejatian iman kita. Dan juga hidup dipenuhi Roh Kudus di dalam kehidupan sehari-hari kita. Melalui peduli, care terhadap keadaan sosial orang-orang di sekitar kita. Saudara, kita tahu sama-sama. Keadaan zaman sekarang adalah zaman yang susah, zaman yang sulit. Dikatakan adalah masa-masa pandemi. Masa-masa pandemi. Saudara, setiap kita merasakan kesulitan. Baik kita yang ada di pucuk pimpinan. Ataupun kita sebagai pekerja. Ataupun kita sebagai ibu rumah tangga. Saudara, COVID-19 ini membuat kita itu menjadi khawatir akan segala sesuatunya. Khawatir akan kesehatan kita. Khawatir akan sekolah anak-anak kita, bahkan cucu-cucu kita. Khawatir akan kehidupan ekonomi kita. Saudara, di masa-masa pandemi ini, kita bukannya semakin irit karena anak-anak sekolah di rumah. Karena kita bekerja dari rumah. Tetapi ternyata kita semakin boros, bukan? Kita khawatir ketika kita keluar rumah. Kita khawatir kalau kita berbicara dengan orang yang ada di luar. Kita harus menggunakan masker. Kita kembali ke rumah, kita harus cuci baju setiap kali kita ke rumah. Saudara, itu semua menjadi satu protokol kesehatan yang wajib kita kerjakan
Dan tentu itu akan menguras isi dompet kita. Saudara, masa-masa pandemi adalah masa-masa yang sulit dan masa-masa yang susah. Saudara, bagaimana dengan kesejatian iman kita? Ketika di masa-masa pandemi ini, justru kesejatian iman kita diuji. Apakah kita peduli terhadap sesama kita? Peduli terhadap sekitar kita. Saudara, seperti pernyataan seorang bernama Nicholas Wolterstorff. Kita adalah orang-orang Kristen yang mengaku kaum keturunan Calvin. Saudara, apakah reformasi itu hanya ada di dalam gereja? Saudara, bagaimana dengan reformasi di luar gereja? Reformasi sosial. Reformasi diri kita. Saudara, setiap gereja yang sudah direformasikan akan terus-menerus bereformasi. Saudara, kita adalah gereja-gereja Tuhan yang sudah direformasikan. Saudara, bagaimana wujud nyata iman kita dengan reformasi diri kita wujudkan di luar gereja. Seandainya Yohanes Calvin hidup pada hari ini, saudara, dia pasti masih seperti yang dulu dia pernah hidupi, tetap konsisten di dalam melakukan reformasi spiritual dan juga reformasi sosial. Saudara, Yohanes Calvin tidak main-main mengajak kita semua, kaum keturunan gereja-gereja reformasi, kaum keturunan Calvin, untuk bereklesia reformata semper reformanda. Amin. Saudara, mari kita berdiam sejenak di hadapan Tuhan dan kita merenungkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Sebab ketika aku lapar, Engkau memberikan aku makan. Ketika aku haus, Engkau memberikan aku minum. Ketika aku menjadi orang asing, Kamu memberikan aku tumpangan. Ketika aku telanjang, Kamu memberikan aku pakaian. Ketika aku sakit, Kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, Engkau mengunjungi aku. Matius 25 ayat yang ke-34 sampai 40. Dan raja itu menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan raja itu berkata, Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur. Kami sudah dimenangkan. Kami sudah ditebus. Dan kami mau meneladani Yesus Kristus. Menyatakan iman kami yang sejati. Dengan kami boleh melihat keluar tembok-tembok rumah kami. Melihat keluar dari tembok-tembok gereja kami. Dan kami boleh melihat dan keluar dari zona nyaman kami. Untuk kami boleh peduli bagi orang-orang yang berkesusahan. Ajar kami, berikan kesempatan bagi kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin. Saudara, mari kita bangkit berdiri dan kita mengaku pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan gereja dari segala abad dan gereja dari segala tempat, kita mengaku
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Saudara, kita akan membawa korban syukur kita kepada Tuhan di dalam persembahan. Saudara, persembahan saudara dapat saudara berikan melalui transfer, scan barcode, atau saudara dapat memasukkan ke dalam amplop dan juga membawa ke gereja atau ke kantor gereja. Saudara, biarlah Tuhan Yesus sumber segala berkat boleh memberkati setiap persembahan kita. Kita akan naikkan pujian sampai akhir hidupku. Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Bapa, engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku
bangkit berdiri dan kita membawa persembahan kita di dalam doa. Bapa dalam surga, di sini kami anak-anak-Mu bersyukur, berterima kasih untuk kasih dan rahmat-Mu yang tidak pernah habis. Kuasa Tuhan tidak pernah lepas dari setiap kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, kesehatan. Kami bersyukur untuk pekerjaan, bahkan berkat-berkat secara jasmani, terutama berkat secara rohani. Dan biarlah sebagai satu ungkapan syukur, kami boleh mempersembahkan setiap persembahan kami kepada Tuhan. Di sini kami anak-anak-Mu, Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Sambil tetap berdiri, kita akan kembali ke tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita akan menjalankan firman Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang diagungkan, dipuji dan ditinggikan. Kita naikkan doksologi. Kasih apa yang begitu sengaja, apa yang layak yang dapat ku persembahkan, berikanlah yang layak. Lagu kemuliaan di hatiku, ini harta yang ku berikan kepadamu, bagi kemuliaan Saudara, biarlah kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah kita boleh sekali lagi menengadakan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Dan kita boleh terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Amen.
setiap jalanku. Jadikan ku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Tuhan, ini aku, pakailah hidupku, ajarku mengikuti jejakmu dalam setiap jalanku. Jadikan ku saksimu, garam dan terangmu, melalui tutur kata dan perbuatanku. Segenap hidupku harumkan namamu, memancarkan kasihmu di setiap langkahku. Jadikan ku saksimu, garam dan terangmu,